أما لهم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا بس، وما قال الله عنهم وما لهم في الآخرة من خلاق لأنهم لا يؤمنون بها. ثم قال الله عز وجل الطائفة الثانية الذين مدحهم الله عز وجل ماذا قال عنهم؟ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا الدعاء من أجمع الأدعية. وقد قال أنس رضي الله عنه كما في الصحيح الحديث الصحيح كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فحسنة في الدنيا ما معنى حسنة في الدنيا؟ يدخل فيه كل ما يحصل وقعه عند العبد من إيمان كامل، من علم نافع، من عمل صالح، من زوجة صالحة، من ذرية طيبة، من رزق حلال، من مركب هنيء، من مسكن طيب، وهكذا. لا النساء موجودات معنا. Jadi ini membuat saya sulit karena terjemahannya sangat panjang. لأنك دكتور، أنت دكتور، ما هو Untuk menjawab pertanyaan Pak Anas tadi, beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Dan ayat ini sendiri memang berkaitan dengan permasalahan haji. Yang kita pada itu manasikakum fadkurullaha indal masyaril haram fadkuru dzikrikum abaakum awasyad dan dzikra faminan. Jadi ayat ini turun di tahun 6 ayat ini turun bertepatan dengan turunnya syariat haji pada tahun Jadi ayat ini turun kepada Rasulullah SAW pada tahun 6 Hijriah. Meskipun ayat ini turun kepada Rasulullah pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah tidak lantas langsung bisa melaksanakan ibadah haji karena beliau dicegah oleh orang-orang kafir Quraisy untuk bisa berhaji pada tahun 6, pada tahun 7, pada tahun 8, pada tahun 9, dan baru pada tahun 10 Hijriah beliau punya kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Namun di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala sepertinya sudah mengantisipasi kegelisahan Pak Hasbuna tadi ya, yang bertanya apakah boleh berdoa tentang dunia atau hanya khusus boleh tentang akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam ayat itu, "Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra." Kalau kalian sudah melaksanakan seluruh manasik, jadi jangan hanya doa dunia, tapi rukunnya abai, syaratnya tinggal, itu patut untuk dilakukan. Tetapi kata Allah, "Fa itu manasikakum." Kalau kita sudah menuntaskan seluruh prosesi pelaksanaan ibadah haji, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum, maka zikirlah, ingatlah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana zikir bapak-bapak kita terdahulu, maksudnya Nabiullah Adam, Ibrahim, Nabiullah Ismail, Nabiullah Isa, termasuk juga bapak ruhani kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di ujung ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan faminan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati. Yang dicela sama Allah kelompok yang pertama. Apa itu kelompok pertama? Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Orang yang hanya doanya dunia, mobil baru, rumah baru, kebun baru, dan juga istri baru tentu. Nah, ini tercela. Kelompok pertama ini dicela sama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka melakukan itu di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah, di Padang Arafah, di Musdalifah, ataupun saat mereka melakukan mabit di Mina. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dengan kelompok dua. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka tidak ada dosa bagi kita yang punya keinginan. Dan ini kata beliau juga adalah doa pamungkas dunia dan akhirat, atau doa sapu jalan akhirat, karena kita hidup di dunia tidak mungkin bisa putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah kesempatan untuk kita memohon
sebanyak-banyaknya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu juga ada sahabat Rasulullah SAW saat selalu meminta dunia dan dunianya digantikan dengan akhirat. Ada sebagian sahabat yang mengkritik sahabat ini, kenapa kamu selalu meminta dunia kamu? Tetapi kemudian sahabat ini di hadapan Rasulullah berkata, siapa yang bisa berputus asa dari rahmat Allah di dalam kehidupan dunia ini? Maka tidak ada salah kalau kita meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala terus dicurahkan kepada kita selama kita masih hidup di dunia, selama kita tidak merupakan bagian dari hidup kita di akhirat kelak. الخلاصة أن الإنسان في حجه يسأل حاجاته كلها. الدكتور مزاج يرغب في زوجة ثانية أو ثالثة، لا بأس يسأل الله عز وجل. فلا بأس أن يسأل الله عز وجل. العبد يسأل الحاج ربه كل شيء من أمر الدين وأمر الدنيا والآخرة، فلا يقول هذا شيء يسير لا أسأل الله، لا. النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالحديث ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها. جاء بالحديث حتى شسع نعله إذا انقطع. وكان بعض السلف رحمهم الله يقول إني لا أسأل الله ملح طعامي، شيء يسير، فأنت تسأل ربك كل شيء، لكن انتبه، اجعل همتك وأكثر دعائك في الشيء الذي يبقى لك كصلاح القلب، صلاح العمل، الثبات على الإسلام، الإيمان الكامل، النجاة من عذاب القبر، النجاة من أهوال يوم القيامة، النجاة من النار، الفوز بالجنة، الفوز برضوان الله، النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وهكذا من المسائل اجعل أكبر همك في دعائك المسائل العالية التي تبقى لك مع دنياك إلى آخرتك. Beliau juga kembali menegaskan kepada kita tidak ada dosa sama sekali bagi kita meminta apapun bagian dari kehidupan dunia ini. Sampai-sampai kita meminta meminta sedikit pun kata beliau itu tidak boleh. Nah, beliau katanya suka juga bercanda, jadi jangan diambil. Sehingga kita semua tidak ngantuk bawaannya karena beliau itu suka bercanda. Sehingga kata beliau kita meminta sampai sendal kita putus pun untuk diganti dengan sendal baru kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada larangan pada saat kita sedang wukuf atau sedang melaksanakan masyair, di saat kita melaksanakan ibadah haji. Tetapi kita perhatikan dan ingatlah bersama yang seyogyanya banyak kita habiskan waktu saat kita berada di Masjidil Haram meminta sesuatu untuk kekekalan abadi dalam kehidupan kita kelak di sana. Bukan hanya permintaan di dalam kehidupan dunia yang sementara, tetapi juga kita harus menyediakan waktu, menyediakan tenaga untuk berdoa untuk kepentingan akhirat kita yang lebih kekal abadi dibandingkan kehidupan dunia ini. Ya, jelas pertanyaannya. Tidak. Soal apa? Ada lagi soal yang kedua?